tangga, Bu, yang sekarang lagi gencar-gencarnya sama pelakor. Tahu pelakor? Apa itu pelakor? Perebut laki orang. Kadang-kadang ada seorang suami yang tega ninggalin anak dan istrinya demi apa? Janda sebelah. Di sini ada yang begitu. Yang mana orangnya coba ditunjuk? Pakai baju warna apa, Bu? Sekarang Nabila tanya, nih kalau seandainya Nabila contohkan, ada ibu atau suami bapak dari belakang rumah manggil mau minta tolong, Pak, tolongin ibu. Kebetulan janda sebelah ikutan manggil, Mas, boleh minta tolong? Kira-kira bapak utamain ibu apa janda sebelah? Yang bapak-bapak depan pilih ibu apa janda sebelah? Janda, iya, Bu. Yang ditanya bapak-bapak, ibu-ibu yang emosi. Kalau bapak-bapak yang belakang pilih janda sebelah apa ibu? Kayaknya yang jawab ibu takut pulang dikunciin pintu sama istrinya. Kadang-kadang Nabila heran sama bapak-bapak atau suami yang merelakan keharmonisan rumah tangganya demi janda sebelah. Kenapa mau, Pak? Itu janda cuma sebelah. Yang sebelah lagi nggak ada. Masih mau sama janda sebelah? Mikir-mikir dulu, kata bapak. Maka bapak dan ibu yang namanya perempuan, Bu, itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, 5 liha. Karena apa? Hartanya. Oh, dia ini anak orang kaya, kebunnya banyak, hartanya berlimpah. Kalau saya nikahin dia bisa pinjam buat modal. Dinikahin karena hartanya. Yang kedua karena apa? Karena nasabnya, karena keturunannya. Oh, dia ini anaknya Pak Haji Suwandi. Oh, dia ini anaknya Bapak Saiful Karifai. Orangnya bagus, keluarga baik-baik, maka saya nikahkan dia. Supaya apa? Nasab keturunan saya bagus, anaknya saya juga banyak. Yang ketiga dinikahi karena apa? Karena lijamaliha, kecantikan para. Kira-kira zaman dulu bapak-bapak nikahin istrinya karena apa? Ditanya tapi mata melotot, cuma mulutnya diem aja. Nikahin ibu karena apanya? Karena cantik. Kalau dulu waktu muda cantik, kulitnya masih seksi, belum ada keriput, rambutnya masih hitam. Kalau sekarang kulit udah keriput, rambut udah uban, masih cantik apa enggak? Cantik, alhamdulillah. Yang keempat dinikahi karena apa? Lidiniha, karena agamanya, karena inner beauty-nya, karena kebagusan akhlaknya. Maka Rasulullah tegaskan, kalau kamu pilih perempuan karena kebagusan agamanya, maka beruntunglah kamu. Amin Allahumma. Bapak sama ibu pengen punya anak solih dan solihah? Pengen. Yang pertama, kalau kepengen punya anak solih dan solihah, tanamkan akidah, tanamkan akhlak yang bagus, dan ajarkan ibadah serta amaliyah lainnya kepada anak-anak kita. Ibu, suaranya udah lemes, lanjut udahan. Sebelum dilanjut, Nabila tanya, ini namanya desa apa, Bu? Penumangan. Kalau desa Penumangan ini lagi musim apa ya, Bu ya? Rambutan. Kayaknya pulang 2 karung ada ini di mobil. Enggak ngode, enggak, Pak. Hebat. Yang namanya desa Penumangan hebat. Biasanya kalau Indonesia cuma punya 2 musim. Musim kemarau sama musim hujan. Baru ini Nabila dengar ada musim rambutan. Jadi di sini lagi musimnya musim apa? Hujan. Gak percaya.
Biasanya kalau musim hujan ya Pak ya, di atas turun air, betul apa enggak? Di bawah banyak air. Jangankan air turun dari atas, di bawah ada air. Tenggorokan Nabila kering, enggak ada airnya. Kemarau. Kata Rasulullah, Bu, kalau minum biasakan posisinya duduk. Ibu minumnya duduk apa berdiri? Pakai tangan kanan apa kiri? Kanan. Ikuti sunnah baginda Rasul. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, baru diminum. Alhamdulillahirabbil. Kok kalau di desa Penumangan tehnya rasa air mineral ya Bu ya? Oh memang air mineral, enggak ngodeng kan Nabila. Lanjut udahan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan memberikan contoh. Contoh dari siapa? Luqmanul Hakim. Ibu kenal sama Luqmanul Hakim? Belum kenalan. Luqmanul Hakim Pak memberikan contoh di dalam Al-Quran, memberikan pelajaran kepada anaknya yang bernama Toron. Apa di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku. Kata Luqmanul Hakim, janganlah kamu senantiasa yang namanya musyrik atau menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Jangan kamu sekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya yang namanya syirik itu adalah kezoliman yang besar. Yang namanya mendidik anak supaya punya anak solih dan solihah Pak, maka penting kiranya yang pertama ditanamkan tauhid, ditanamkan keyakinan dan keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau seandainya mau punya anak solih dan solihah Bapak Ibu, ini buat para jomblo, di sini masih ada yang jomblo. Kalau Mbak MC udah nikah apa belum? Sudah punya anak tapi masih kelihatan muda ya Bu ya? Bu, sejak dini Bapak Ibu yang punya anak bujang, anak gadis, maka senantiasalah kalau cari calon buat suami atau istri, utamakan bibitnya dulu yang bagus. Nih Pak, Nabila kasih contoh bedanya orang tua dulu sama orang tua zaman sekarang. Kalau orang tua zaman dulu ada pihak laki-laki datang ke perempuan mau ngelamar ngajak nikah, biasanya orang tua zaman dulu nanya, agamane opo? Ada di sini yang orang Jawa? Ditanya agamanya apa? Tapi kalau orang tua zaman sekarang ditanya, tapi ditanyanya wani piro. Di sini ada yang begitu. Insya Allah kalau di sini enggak ada yang nanya wani piro ya Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Maka Bapak dan Ibu carilah bibit yang bagus supaya apa? Supaya kelak anak yang dihasilkan akan jadi keturunan yang solih dan solihah. Amin amin ya Rabbal. Yang ketiga, kalau mau punya anak solih dan solihah Pak, bukan semenjak dilahirkan mendidiknya, tapi ketika anak masih di dalam perut, bahkan sebelum anak ada, kita senantiasa membibitkan anak kita supaya jadi anak solih dan solihah. Mohon maaf buat Bapak Ibu yang sudah menikah, biasakan kalau mau berhubungan assalamualaikum sama istrinya, biasakan Bapak Ibu baca doa. Nabila tanya, ibu hafal doanya? Kalau bapak-bapak hafal doanya Pak, anak udah berapa? Udah berapa anaknya? Baginda Rasulullah Pak, contoh Baginda Rasulullah kalau mau berhubungan sama istrinya, dipegang itu ubun-ubun istrinya, dibacakan doa. Pertanyaannya, suami ibu pernah tangga begitu?
Nggak keburu ya Bu ya. Nabila yang baru nikah 1 tahun, insya Allah doanya hafal. Pertanyaannya, pengantin baru doanya udah hafal atau belum? Harus baca-baca dulu ini. Bismillahi Allahumma janibni syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana. Hafal Pak. Kenapa? Karena kita memulai dengan lafaz bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari setan dan lindungi calon atau bakal keturunan kami dari setan. Doanya bagus Bu, supaya apa? Kalau kita berhubungan, setan gak ikut campur. Makanya ketika lahir ada anak, orang tua suka bilang dasar anak Ada di sini yang suka bilang begitu. Kenapa? Jangan lihat anaknya, tapi koreksi diri kita. Kalau bapak ibu nggak baca doa, minimal baca bismillah. Hati-hati, takut setan ikut-ikutan buat. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak sama ibu kalau mau punya anak solih-solihah, jangan suka ngomong sembarangan. Terutama ibu kepada anak. Kenapa? Karena ada kisahnya, ada ceritanya. Mau Nabila ceritain? Ngomong-ngomong udah jam berapa ini? Lanjut udahan. Lanjut. Catet ya Pak ya Bu ya ceritanya. Ibu-ibu bawa buku apa enggak? Bapak-bapak bawa buku? Pena bawa enggak? Mana penanya? Enggak kelihatan. Oh, pena rahasia. Ceritanya Bapak Ibu, yang namanya doa seorang ibu, perkataan seorang ibu, walaupun salah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisahnya seorang pemuda yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya Bu dipakai buat ibadah. Suatu ketika ini sang pemuda lagi berada di tempat ibadahnya, lantas di luar rumah ibadah sang ibu manggil, sedangkan anaknya sedang melaksanakan sholat sunnah. Kata sang ibu manggil anaknya, Jurais. 1 kali panggilan ibunya tidak diindahkan. 2 kali manggil, oh Jurais. Sang anak bingung, siapa yang harus saya utamakan, sholatku atau panggilan ibuku. Lantas sang anak memutuskan sholat yang saya utamakan. 3 kali ibunya manggil, Jurais. Oh Jurais. Gak dijawab sama Jurais. Kesel hati ibunya karena panggilannya tidak diindahkan. Ibunya mengucap, ya Allah, jangan matikan Jurais sebelum ia dipermalukan oleh perempuan tuna susila alias PSK. Kalau secara logika nggak mungkin Pak. Jurais ini orang yang solih, kerjaannya tiap hari ibadah. Bagaimana mungkin bisa ketemu sama perempuan nakal?